Selamat sore rekan-rekan pemuda. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada sore hari ini kami boleh berkumpul. Sekali lagi Tuhan yang pimpin, kami bersyukur kalau Tuhan masih panggil kami untuk kami boleh bersekutu. Kami ada karena Tuhan yang mencintai kami. Kami ada karena kasih Tuhan yang begitu besar. Kami bersyukur ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh memimpin perenungan firman pada sore hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh meneguhkan kami, menguatkan kami, menolong kami untuk menikmati firman di dalam persekutuan pemuda pada sore hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Sore ini kita akan lanjutkan pembahasan kita gitu ya dari topik besarnya Getting to Know God gitu. Pada bagian pertama yang 2 minggu lalu kita bahas tentang apa sih yang memisahkan antara orang-orang dengan Allah gitu ya. Kalau masih ingat 2 minggu lalu kita bicara kenapa ya manusia terpisah dari Allah. Yang jawabannya hanya satu waktu itu adalah dosa. Dosa menjadi satu jurang pemisah yang tidak dapat bisa dijembatani. Lalu setelah itu kita melihat di dalam bahasan kita kemarin bahwa jurang itu begitu dalam dan jurang itu tidak dapat diseberangi gitu. Nah, setelah itu minggu lalu kita membahas tentang lalu kalau begitu siapa yang berinisiatif? Manusia bisakah berinisiatif menggapai Allah? Waktu itu kita bilang tak bisa ya, bahwa manusia di dalam keberdosaannya tidak mungkin bisa menggapai Allah. Lalu siapa yang berinisiatif? Yang berinisiatif Allah gitu ya. Allah sendiri yang datang, Allah sendiri yang jadi manusia. Dia yang datang untuk menyelamatkan umat yang Dia kasihi. Nah ini kalau kita lihat patternnya gitu ya, bahwa Allah anak sebagai mempelai pria dan manusia itu sebagai mempelai wanita gitu. Allah yang datang berinisiatif untuk menyelamatkan umatnya. Nah ini pattern ini juga kita lihat di dalam kehidupan kita gitu. Kita tidak sadar gitu ya bahwa yang namanya PDKT pasti harusnya cowok dong ya. Mempelai pria harus datang gitu. Mungkin ada anomali di zaman-zaman sekarang, mungkin wanita bisa lebih agresif gitu dalam mendekati. Tetapi pattern ini umum gitu ya, bahwa memang yang pria akan menghampiri yang wanita gitu, PDKT gitu. Jadi kalau pria-pria masih ragu-ragu PDKT, baik-baik bahwa Tuhan sendiri rela datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Ini jadi pattern kita. Karena nanti setelah menikah, mau tidak mau tanggung jawab Kristus, kita harus pikul sebagai seorang pria. Ya kita tidak bisa bilang ini bagiannya wanita. Tapi pattern ini baik gitu ya, bahwa ada integrasi antara apa yang kita lihat di dalam Alkitab dengan kehidupan kita. Kalau tidak ada integrasi di sana, kita perlu tanya gitu ya, bahwa pattern yang sudah baik itu harusnya dalam hidup kita nyata gitu ya, bahwa oh iya ya saya belajar dari firman Tuhan. Jadi pria-pria harap lebih banyak datang di dalam persekutuan pemuda, bertumbuh, mempersiapkan diri menjadi pemimpin di depan ya. Jadi jangan malu-malu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian yang ketiga di dalam topik ini gitu ya. Kita masuk ke dalam bagian yang penting, yaitu apa itu orang Kristen gitu. What is Christian? Kalau pas lagi saya lihat di IG-nya gitu, dia pakai kalimat, nggak tahu, tapi pas tadi saya lihat sore, entah IG-nya siapa gitu ya. Kalimatnya kayak kurang lebih bilangnya demikian. Ngakunya orang Kristen, tapi jarang baca Alkitab. Ngakunya orang Kristen, tetapi lupa berdoa gitu. Jadi kekristenan itu seperti apa? Ini kita familiar ya dengan pandangan yang seperti ini ya. Bahwa ada justifikasi bahwa kalau orang ngaku Kristen harusnya baca Alkitab dan berdoa gitu ya. Ini bukan sesuatu yang biasa, bahwa ada hubungan yang erat
dengan kekristenan, dengan aktivitasnya. Tetapi kalau coba kita tarik jauh dalam sisi ekstrim yang lain, kita tanya gitu. Jadi kalau kekristenan dikaitkan dengan Alkitab dan doa, ya dong ya, pasti ya. Kita setuju untuk kita kayak gitu ya. Implikasinya kekristenan sangat erat hubungannya dengan aktivitas kita. Dan jadi kalau gitu, secara ekstrim yang jauh kita tarik. Jadi kalau misalnya orang yang baca Alkitab, apakah itu pasti orang Kristen? Enggak ya. Jadi kalau orang yang berdoa, apakah itu pasti orang Kristen? Ayo. Enggak ya. Jadi kita sepakat di sini ya. Jadi waktu kita bicara apa itu kekristenan, kita bicara dengan cepat, kita bisa bilang, wah, kalau orang Kristen tuh harusnya baca Alkitab dan berdoa. Tapi waktu kita cari ekstrim lain, apakah dengan baca Alkitab dan berdoa dia jadi orang Kristen? Enggak juga. Jadi apa itu kekristenan gitu ya? Fokus konsentrasinya di mana? Dan itu yang mau kita pelajari saat ini. Yang mungkin kita semua sudah banyak tahu, tapi yang akan kita baca, kita akan baca dari cerita Nikodemus. Nikodemus, Yohanes pasal berapa? 3 ya. Ini guru-guru sekolah minggu hafal mestinya. Apalagi Nikodemus kalau nggak salah di kelas 1-2 ya. Baru 2 minggu lalu dibahas tentang ini. Sekolah minggu ya. Nah, kita baca bergantian ya. Nikodemus, percakapan Nikodemus dengan Yesus ayat 1 sampai dengan ayat 8. Nanti bagian kedua ayat 16 sampai dengan ayat yang 21. Jadi kita baca yang pertama. Saya baca yang ayat 1, saudara-saudara baca ayat yang 2, kita baca sampai dengan ayat 8 bergantian. 1, 2. Saya pakai TB2 ya. Anyway. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, engkau tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diusaha, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan tanda-tanda yang engkau lakukan, jika Allah tidak menyertai." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Janganlah heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Ya. Jadi kita sangat familiar dengan cerita ini gitu ya. Waktu kita tanya siapakah Nikodemus, kita pasti tahu dia adalah seorang Farisi. Dia bukan hanya seorang Farisi, dia seorang pemimpin. Wah, ini level Farisi dan seorang pemimpin, ini level yang serius. Berarti di antara orang-orang di Yahudi, dia termasuk topnya. Top thinkernya. Sedangkan Yesus waktu itu newbie. Orang yang baru masuk di dalam kancah para pemikir-pemikir gitu ya. Tetapi Yesus jadi rising star yang semua orang kagum gitu. Dan Nikodemus seorang yang berada di dalam pemimpin, dia rela mau belajar sama Tuhan Yesus. Tetapi dia nggak berani depan umum. Makanya di situ dikatakan dia datang malam-malam. Pada waktu malam, kira-kira waktu malam itu Nikodemus datangnya sendiri atau rame-rame ya? Kira-kira sendiri atau rame-rame ya? Salah satu pendeta waktu membahas ini saya perhatikan kenapa dia bawa cerita ini rame-rame gitu. Itu dia datang rame-rame. Tapi setelah kita lihat gitu ya, yang pertama dia adalah pemimpin. Seorang pemimpin tidak mungkin tidak bawa anak buah ya. Pasti ada yang mengawal dia, pasti ada yang menolong dia sampai kepada sana. Dan juga di ayat yang
kedua, waktu dia berkata, Rabi, kami tahu. Gitu. Ada kata kami gitu. Ada jamaknya yang diajak ngobrol. Itu bisa juga kami secara komunal, dia datang sendiri, tapi kecenderungan akhirnya ini datangnya rame-rame gitu ya, bahwa dia datang menghampiri. Jadi si Nikodemus ini bukan betul-betul ngumpet, ada anak buahnya yang ikut. Dan waktu dia tanya soal itu yang menarik ya, ketika dia bicara soal engkau datang sebagai guru sebab tidak ada seorang pun yang mengadakan tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ini kan pembukaan pujian ya. Nikodemus datang, puji Tuhan Yesus, wah lu pinter banget, pokoknya lu hebat banget. Dia yakin ini bukan manusia biasa gitu ya. Tetapi responnya Yesus bicaranya langsung bicara ke kelahiran kembali gitu ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan konteks pentingnya waktu pembukaan Yesus jawab, dia langsung straight lahir baru. Kelahiran kembali itu menjadi satu hal yang titik penting masuk ke dalam kekristenan. Dari sini kita mengerti gitu ya, orang boleh ngaku Kristen, tetapi kita pasti akan tanya, Kristennya KTP atau sudah lahir baru? Karena poin ini, bahwa seseorang yang mengaku Kristen, kontak poinnya lahir baru. Dia harus lahir baru. Dan inilah, kalau kita kenal ini katanya pakai regenerasi gitu ya, di dalam teologi reform, ini regenerasi. Nah, Louis Berkhof bilang bahwa regenerasi itu merupakan karya kreatif Allah semata, dan karena itu manusia sepenuhnya pasif. Dan tidak ada kerjasama antara manusia. Di dalam regenerasi, dan ini nyangkut yang kemarin ya, siapa yang berinisiatif? Tuhan sendiri yang berinisiatif. Waktu dia berinisiatif, dia yang memberikan regenerasi. Kalau 2 minggu lalu waktu bicara soal, atau di KU Ibu Grace bicara soal regenerasi, itu poinnya bahwa regenerasi itu tidak ada yang pernah tahu gitu. Titik kita balik kelahiran baru itu kita tidak pernah tahu. Ada orang yang mungkin bilang, oh ya, saya waktu di KKR itu saya bertobat. Tetapi apakah titik itu titik hati kita diregenerasi? Sometimes kita belum tahu gitu ya. Saya pribadi waktu pas renungkan pertobatan saya pribadi gitu ya, saya bertobat itu waktu di kuliah. Waktu kuliah jadi mahasiswa baru, ikut retret kampus, di situ bertobat. Walaupun waktu itu saya sudah merasa bertobat, gitu ya. Karena setahun sebelumnya itu ketemu dengan teman, dengan bicara sama teman itu ngobrol-ngobrol sama teman gitu, satu tongkrongan, biasalah anak-anak teman-teman dari SMP gitu sama nongkrong, sudah lewat 4 tahun nggak pernah ketemu, terus ketemu, dan dia dengan bangganya bilang, gua udah bertobat dong, gitu. Lu kapan bertobat? Gitu. Ini orang yang bertobat kan jiwa PI-nya tinggi ya. Kadang-kadang kalau kita sudah lama gitu dari pertobatan, ragu-ragu mau bicara Injil, itu takut ya kan. Kalau disuruh ikut KKR regional, kita ragu-ragu, berangkat nggak ya, anak-anak denger nggak ya gitu ya. Nah, tapi waktu baru awal-awal kita pasti punya spirit yang itu ya. Teman saya tinggal tanya, gue udah bertobat, lu kapan? Masa lu nggak bertobat? Dan dengan PD-nya nanya, bertobat itu apa? Ya udah, pokoknya nggak lakuin yang jahat-jahat lah. Lu tau lah ya, yang nggak dilakuin apa, yang mesti dilakuin gitu ya. Dia masuk di dalam hati nurani. Dan dari situ pulang ke rumah, oke, aku mau bertobat. Langsung, totally berubah. Nggak ini, nggak apa? Nggak pakai neko-neko. Oh, suruh bertobat. Orang bertobat, saya ikut bertobat itu ya, bertobat. Akhirnya tinggalkan semua kehidupan yang lama, lalu jadi orang yang bertobat. Waktu itu, wah, orang Kristen kalau bertobat ngapain ya? Wah, baca Alkitab. Oh ya, saya ikut baca Alkitab. Tapi waktu baca Alkitab dengan pemahaman yang terbatas. Alkitab ini dari Kejadian tuh cerita lama. Kira-kira yang cerita baru tuh yang mana ya? Kayaknya yang belum terjadi. Oh, bacanya dari Wahyu. Saya baca dari Wahyu ke depan, ke belakang. Wah, ini akhirnya otaknya agak-agak nggak beres gitu. Karena baca di belakang. Nah,
Tetapi setelah merasa bertobat, datang ke gereja, waktu itu masih di HKBP, wah dengan pedenya saya sudah bertobat, saya tidak bersama dengan kalian lagi gitu. Sampai akhirnya masuk ke dalam kampus juga dengan semangat yang sama. Saya sudah bertobat. Pokoknya masuk kampus, saya mau langsung melayani. Wis. Tapi kakak senior, kakak cutting ya, kakak tingkat di situ ya. Zaman saya belum ada cutting istilah itu. Cutting langsung bilang, enggak, lu angkatan pertama belajar. Gue kenal lu sih, gue tahu lu aktif pelayanan, tapi khusus untuk ini lu baik-baik dulu lah gitu ya. Suruh jadi orang yang baik-baik. Sampai waktu retret itu lawan, enggak mau retret ngapain, buang-buang duit. Masih bisa dipakai buat yang lain. Sampai akhirnya terpaksa juga ikut retret. Justru disitulah Tuhan tarik. Disitulah baru sadar saya bertobat. Waktu pas pikir-pikir, tarik lagi ke belakang. Ternyata saya orang-orang yang gak tahu ya. Umur 4 SD, kelas 2 SD sudah mikir tentang hidup. Apa sih arti hidup? Waktu ada di dalam sekolah, di dalam sekolah SD, saya SD negeri, satu-satunya yang Kristen di kelas, yang selalu dihina, dijelekin, diiniin sama rekan-rekan yang Muslim yang lain. Wah, hidup itu tidak menyenangkan gitu. Saya punya rumah 2 tingkat, dari atas tingkat kedua lihat ke bawah, wah loncat mati enak nih gitu. Itu waktu kelas 2 SD. Tetapi waktu mau loncat, tapi kalau habis ini ngapain ya? Kalau mati nggak tahu kemana. Kalau nggak mati, patah kaki, lebih malu lagi gitu. Kita nggak pernah tahu at the time kapan kita benar-benar diregenerasi. Waktu kita telusuri sepanjang hari kita akan temukan bahwa Tuhan topang gitu ya. Bahwa Tuhan yang bekerja gitu. Di dalam predestinasi kita tahu bahwa Tuhan yang sudah merancangkan dan kita nggak pernah tahu. Dan regenerasi ini waktu Tuhan balikan kita punya iman. Itu yang buat kita jadi hidup gitu. Dan kita tidak tahu. Dan tandanya adalah iman. Dan iman kita tuh bertumbuh gitu ya. Dan di regenerasi ini kalau dalam buku yang dibahas itu dia bicara soal bayi gitu ya. Tanda seorang yang diregenerasikan itu orang yang regenerasi ada iman yang nyata. Bahwa ada iman yang hidup gitu ya. Kalau orang pakai gambarannya, kalau buat biasanya kalau orang tenggelam di kapal, iman itu bicara soal bagaimana saat dia melepaskan kayu yang dia pegang untuk meraih tangan yang diambil gitu. Itu iman gitu. Tapi kalau di sini dia bilang iman itu tandanya, tapi bukan itu yang menjadikan orang diselamatkan. Dia balik. Kalau bayi ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah melahirkan gitu, bayi pertama kali lahir itu kan harus nangis ya. Itu sebagai tanda bahwa dia hidup. Waktu bayi keluar dari ini, kalau dia nggak langsung nangis, pasti harus direspon. Anak saya 3-3-nya nggak langsung nangis. 3-3 anak nggak langsung nangis, harus ditepok pantatnya dulu. Ada yang 2 kali ditepok, ada yang 1 kali. Yang terakhir, lupa. Pokoknya nggak ada yang langsung gitu. Segitu keluar harus tepok. Karena untuk membuktikan bahwa dia hidup. Tapi bukan karena dia nangis, dia hidup gitu. Karena dia hidup, dia bisa nangis. Dan ini sebagai tanda gitu. Iman kita menjadi tanda bahwa kita benar-benar sudah diregenerasi. Dan iman itulah yang menolong kita untuk hidup. Dan itu yang Yesus langsung katakan. Tidak ada satu orang pun yang bisa lihat kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirbarukan. Di sini kita melihat bahwa ketika manusia belum dilahirbarukan, manusia tidak lihat hal-hal yang rohani. Selamanya manusia akan lihat hal-hal yang jasmani. Dia tidak bisa lompat ke dalam hal-hal yang rohani ketika dia tidak diregenerasikan, ketika dia tidak dibaharui. Dan ini menjadi hal yang penting. Ketika kita masuk ke dalam kerohanian, itu tanda bahwa seseorang sudah dilahirbarukan. Yang menarik itu ya, ketika Nikodemus tanya gimana caranya masuk lagi ke dalam perut ibu kita, kan nggak mungkin gitu ya. Ya ini yang Nikodemus, dia masih berpikir di dalam konteks fisik.
dia masih lihat jasmani, Yesus lagi bicara rohani. Ini kayak nggak ketemu nih obrolan dua. Yesus jawab secara rohani, Nikodemus masih ngomongnya jasmani gitu ya. Ini sepertinya mereka nggak ketemu. Dan kalau kita ada di dalam sepatunya Nikodemus, kira-kira waktu dengar Tuhan Yesus berangkat dari hal-hal rohani, seorang harus dilahirkan kembali, itu kita mikirnya kayak apa ya? Saya kalau waktu itu mikir gitu, saya langsung ingat film apa kayak Benjamin Button gitu ya, ada yang tahu? Benjamin Button itu film orang yang lahir tua, matinya bayi. Dia mundur gitu. Apakah begini dilahirkan kembali itu? Dia berjalan. Karena kita tidak punya pemahaman rohani gitu ya. Bahwa pemikiran kita masih jasmani, dan untuk lompat ke dalam pemikiran rohani yaitu regenerasi. Bahwa hati kita dilahirkan kembali, baru kita bisa pandang itu secara rohani. Ketika kita sama seperti Nikodemus, jadi caranya gimana gitu? Ya kita masih ada di dalam dunia. Kita masih ada di dalam pikiran yang jasmani, kita masih memikirkan hal-hal yang duniawi. Dan inilah yang Yesus ajarkan gitu ya. Bahwa bagaimana dia lari ke dalam kerohanian. Tetapi kalau kita pikirkan Nikodemus, waktu di dalam cerita itu, kira-kira Nikodemus sudah bertobat atau belum? Menurut ya? Kalau dari cerita ya, diskusi itu, kita nggak pernah tahu regenerasinya Nikodemus kapan. Tetapi kalau lihat catatan-catatan sejarah, Origenes misalnya pada abad kedua, dia bilang Nikodemus adalah orang Kristen juga. Dia seorang pemimpin Yahudi dan dia akhirnya menjadi orang Kristen. Dan dia juga mengalami penganiayaan. Ada yang bilang bahwa Nikodemus bahkan disandingkan kuburannya dengan Stefanus gitu ya. Walaupun ini beda generasi. Tetapi at the end, Nikodemus juga jadi orang Kristen gitu. At the end dia terima Kristus. Walaupun di dalam diskusinya sepertinya, wah ini Nikodemus masih ngomong jasmani aja, dia kok nggak tobat-tobat, nggak lari ke dalam kerohanian, dia cuma tanya jawab, itu gimana gitu. Dan ini menariknya ya, regenerasi itu betul-betul karya Tuhan, bukan karya kita. Kita tidak ada sedikit pun bersumbangsih di sana. Seperti kata Louis Berkhoff, kita tidak ada sumbangsih untuk meregenerasi jiwa kita. Justru iman itu ditimbulkan dan dihasilkan untuk kita bertumbuh. Itu poin yang pertama. Seorang Kristen yang pasti dia harus diregenerasikan. Kalau kita mau bicara, apakah dia Kristen? Pasti pertanyaan pertama, apakah dia sudah lahir baru? Regenerasinya jelas. Lalu yang kedua, konversi. Konversi itu di ayat yang 16 sampai ayatnya yang ke-21. Jika regenerasi karya sepenuhnya, karya Allah, manusia tidak ada effort sama sekali di sana, tetapi waktu bicara konversi, dia akan bicara soal ada effortnya manusia di sana. Siapa yang percaya, kepadanya tidak dihukum. Ini kan gambaran kelahiran baru ya. Dan kita coba baca ya. Ayat 19 gitu. Inilah hukuman itu gitu. Orang-orang yang tidak percaya kepada anak tunggal Allah mendapat hukuman. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang. Ini tidak datang ya, berarti ada effort yang harus dilakukan di bagian ini gitu ya. Supaya perbuatannya jahat. Namun siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, pada bagian yang kedua ini, konversi sudah melibatkan kita gitu ya. Waktu orang diregenerasikan, itu sepenuhnya karya Tuhan. Tetapi waktu bicara soal konversi, kita ada bagian itu. Bahwa kita sudah tahu apa itu terang. Kita sudah tahu kita hidup dalam gelap. Tetapi waktu kita lihat terang,
kita akan berjalan kepada terang gitu ya. Tapi waktu jalan ke dalam terang itu kan tidak mudah ya. Karena kita masih di dalam dunia, kita masih dibayangi kegelapan, iblis masih datang, mocoh kita untuk mengingatkan kita, nggak mungkin. Waktu KKR saya habis calling temen-temen yang duduk di samping saya ketawain gitu. Habis makan, lalu gaya-gayaan angkat tangan gitu. Besok juga lu jahat lagi gitu ya. Itu suara real gitu. Bahwa iblis pakai teman kita, even waktu datang kepada Tuhan, teman kita sedang sok-sokan, tobat. Paling juga tobat terus kumat lagi gitu ya. Dan ya, tetapi mau tidak mau di dalam konversi ini kita akan berjalan kepada terang karena kita sudah tahu terang. Yohanes waktu bahas ini dia bahas tentang terang dan gelap gitu ya. Kalau kita hidup dalam kegelapan, kita nggak akan mau cari terang. Kenapa? Karena waktu kita berhadapan dengan terang, semuanya kelihatan. Semuanya kebuka. Di hadapan Tuhan, kita nggak bisa bilang, Tuhan aku baik loh. Tuhan aku ini loh. Waktu saya ingat pertobatan saya, di hadapan semua teman-teman, bahkan di hadapan cutting, mereka tahu saya baik. Mereka tahu saya rajin pelayanan. Malah ngotot minta pelayanan. Tetapi itu semua waktu di hadapan Tuhan, di dalam cahaya terangnya Tuhan, kita tahu itu semua kesombongan kita. Kita tahu itu dosa yang kita pakai. Kita tahu itu dosa yang kita pelihara. Dalam cerita, wah aku mau melayani Tuhan gitu ya. Padahal aku mau tampil nih. Pokoknya kelihatan keren, bisa dilihat banyak orang. Pokoknya bagus gitu. Belajar gitar, aku mau melayani jadi gitaris gitu. Habis itu aku mau jadi MC gitu kan. Tetapi itu semua enggak, karena Tuhan tahu hati kita. Waktu kita diregenerasikan, kita dituntut untuk konversi. Kita dituntut untuk kembali kepada terang. Dan waktu kembali kepada terang, semua kegelapan kita kan kelihatan ya. Dan itu nggak main-main, dan itu sungguh-sungguh, dan itu ya perjuangan kita. Langkah-langkah iman kita ditujukan oleh itu. Saya masih ingat sekali teman saya bilang gitu, lu pasti tomat, habis tobat kumat lagi kan gitu. Tetapi pertanyaan itu menantang saya untuk tidak, aku selama ini sudah jadi orang baik, aku selama ini udah jadi orang yang sungguh-sungguh baik, tetapi di hadapan Tuhan semua kebaikanku sampah. Hanya oleh Kristus saja yang mati baru aku bertobat. Akhirnya dari situ bisa ngerti. Bukan karena kita. Bukan karena jerih lelah kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Walaupun kita terlihat baik, tapi di hadapan Tuhan cahayanya menerangi, dan hati nurani kita yang sudah dimenangkan oleh Tuhan pasti akan kasih tahu ada hal-hal yang harus terus kita ubah. Inilah konversi. Kita harus terus berjalan kepada terang dan tidak hanya berhenti di sana. Ini kontras ya. Dan menarik. Di ayat 18 bahkan dikatakan siapa yang tidak percaya dia sudah ada di dalam hukuman. Nah, yang menarik di dalam pandangan reform ada dua pandangan. Pandangannya John Calvin sama pandangannya John Owen. Yang kita umumnya pegang itu pandangannya John Owen. John Owen bilang bahwa tentang Roh Kudus, dia membahas bahwa itu adalah karya Roh Kudus yang menguduskan kita sehingga berakhir kepada pematian dosa. Gitu ya. Ini John Owen. John Owen bilang bahwa yang pertama adalah vivificatio, untuk membawa kita ke dalam mortificatio. Jadi bahwa Roh Kudus yang menghidupkan kita sehingga kita bisa mematikan dosa. Tapi John Calvin di dalam Institut bagian yang ketiga, di dalam urutannya dia justru bilang bahwa di dalam ini regenerasi itu adalah menyangkal natur berdosa kita. Setelah kita bisa sangkal natur kita berdosa, baru ada pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus seperti di kebenaran, penghakiman, dan belas kasihan. Jadi John Calvin bilang mortificatio dulu, baru vivificatio. Tapi ini bukan untuk dibenturkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang duluan gitu ya.
Pendeta Billy waktu bahas ini dia bilang dua-dua punya keindahannya sendiri gitu ya. Bahwa memang secara umum kita terima yang John Owen bilang bahwa kita tidak bisa, di dalam regenerasi itu Roh Kudus dulu bekerja, baru kita bisa sehari demi sehari mematikan dosa kita. Tetapi di dalam sisi yang lain waktu John Calvin bahas bahwa kita harus mematikan dosa kita supaya kita bisa mendapatkan pembenaran, itu juga satu hal yang baik. Dan akhirnya kita bisa melihat bahwa di dalam regenerasi dan konversi ini bukan sesuatu yang statis. Itu sesuatu yang kontinu. Kita harus terus-menerus, day to day, bergumul di hadapan Tuhan. Harus terus-menerus untuk mempertobatkan diri kita sendiri. Kita harus terus-menerus memikirkan, apa yang masih kurang ya? Apa yang masih kurang ya? Satu kali waktu pas di chapel gitu, ada satu orang teman yang pimpin doa untuk masuk dalam persekutuan doa. Doa syafaat, sebelum doa syafaat biasanya diawali dengan pengakuan dosa ya. Dan dia waktu pengakuan dosa itu, dia ajak, mari kita berdoa untuk mengaku dosa kita karena kita kurang peka terhadap dosa kita dan karena kita kurang mencintai Tuhan gitu. Dan dari situ iya. Kalau waktu kita pikir-pikir kita kurang mencintai Tuhan dan ada halnya waktu itu setiap hari day to day kita bergumul sama Tuhan, kita bergumul juga di dalam sini. Jadi ada siklusnya bahwa kita harus terus mematikan dosa supaya Tuhan memberikan pembenaran, tetapi di sisi lain bahwa pembenaran dari Tuhan, bahwa Roh Kudus yang menghidupkan kita, itu yang memampukan kita untuk mematikan dosa. Gitu. Dan ini dua-duanya beautiful gitu. Untuk dorong kita makin belajar kebenaran firman Tuhan. Ini bagian yang kedua. Sekarang bagian yang ketiga gitu ya. Setelah kita tahu pasangan ini antara regenerasi dan juga konversi, lalu apa sih yang ada di dalam jiwa seseorang Kristen ketika dia berespon kepada Allah gitu ya. Topik yang dibahas, dia akan ajak kita masuk ke dalam Efesus pasal yang kedua gitu ya. Ini pembahasan Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Dan kita akan lihat kalau di atasnya itu kan semua karena anugerah gitu. Ayat pertama dan kedua itu digambarkan bahwa kita ini mati rohani gitu ya. Menarik ya waktu dibilang kita ini, kamu dahulu sudah mati. Tetapi waktu dikatakan mati itu nggak sepenuhnya mati ya. Kamu mati rohani, tetapi kamu hidup di dalamnya gitu ya. Ini bukan mati yang fisik, tetapi kita tetap aktif di dalam kematian kita tetap hidup dalam dosa, kita menaati penguasa, kerajaan angkasa, dan juga kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan harusnya dimurkai. Ini kita sudah tahu. Dan setelah itu baru kita dihidupkan dari kematian. Yang mulai dari ayat keempat ya, Allah dengan kaya oleh kasih karunia yang dilimpahkannya telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Nah, ini awalnya gitu ya. Kita dihidupkan dan tujuannya untuk satu hal yang di ayat ke-10 gitu ya. Kita diselamatkan oleh iman. Dan ini yang mendorong kita ya. Waktu kita diselamatkan oleh iman, kita hanya berakhir kepada ucapan syukur seharusnya ya. Karena kita diselamatkan dan kita tidak melakukan apa-apa di sana, yaitu iman, bukan jerih lelah kita. Dan tetapi waktu kita sadar akan sana, kita sadar kita diselamatkan oleh iman, kita sadar kita tidak ada tidak ada sumbangsi di dalam keselamatan kita, tetapi ayat yang ke-10 kan dorong kita untuk lakukan sesuatu gitu ya. Passion seorang Kristen setelah diselamatkan adalah hidup bagi Kristus. Tidak ada jalan lain gitu ya. Waktu ditarik dari dosa, kita ditarik ke dalam Kristus. Tuhan panggil orang-orang menjadi Kristen
bukan untuk menjadi orang-orang yang biasa gitu. Ada di dalam state yang ya udahlah, gue nggak mau terlalu rohani lah. Pokoknya Tuhan udah selamatin gue jadi orang yang biasa-biasa aja, nggak usah rohani-rohani banget. Boleh dong? Tidak ya. Alkitab sini ajak kita bahwa waktu kita diselamatkan ada satu tujuan yang harus kita jalani. Saya ingat yang Bu Grace kemarin khotbahkan, walaupun saya nggak ada di sini, saya dapat tugas untuk transkrip, jadi ikut denger lagi gitu. Dan itu menarik bahwa waktu dia bilang opsinya cuma satu gitu ya. Kalau kita mau terima Kristus ya hidup bagi Kristus. Kalau lu mau hidup bagi dunia, ya lu tolak Kristus. Gak ada opsi yang luar itu. Saya mau jadi orang Kristen, tapi saya mau jadi biasa-biasa aja. Nggak usah lah fanatik-fanatik amat. Itu kan ya. Kalau kita ada di dalam kumpulan teman-teman kita yang biasa-biasa aja gitu ya, kumpulan-kumpulan mungkin teman-teman di kampus, pasti akan keluar kalimat itu ya, nggak usah fanatik-fanatik amat lah. Biasa aja, ikut ibadah, ikut ini biasa aja, nggak usah terlalu yang gimana-gimana gitu. Tapi Alkitab bilang kan, waktu kita diselamatkan untuk satu tujuan. Yang ayat 10 kan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya gitu ya. Nggak ada tujuan yang lain. Waktu kita diselamatkan, Tuhan mau kita lakukan sesuatu untuk Tuhan. Ada pekerjaan baik yang harus kita lakukan. Jadi seorang Kristen yang sudah dibilang, aku sudah diselamatkan, aku udah pernah ikut KKR, aku udah pernah angkat tangan, aku udah pernah bertobat, maju ke depan, terima doa, habis itu nggak lakuin apa-apa. Enggak. Kekristenan tidak membuat kita seperti itu. Kekristenan waktu tarik kita dari dosa, kekristenan bawa kita untuk hidup bagi Kristus. Dan gak ada yang lain. Kalau kita bilang, nanti aja pas mau tua gitu ya. Muda ini kan masih enak nih. Masih banyak yang belum dicoba. Ya, masih banyak yang belum dilakuin. Ntar aja gitu. Nggak bisa. Waktu kita dipanggil, itu ya sudah. Waktu kita meresponi panggilan Tuhan, mau ndak mau, di dalam konversi akan tarik kita hidup kudus bagi Tuhan. Akan tarik kita untuk melakukan pekerjaan baik bagi Tuhan. Saya punya teman di STT itu yang dari kecil begitu rohani. Dari kecil begitu rohani, karena papa mamanya hamba Tuhan. Dari kecil begitu rohani sekali. Dan waktu ditanya, dia bisa nangis. Waktu SD dia bisa nangis di dalam kebun gitu ya. Dia rasa ini nggak bener nih, saya harus bertobat. Dia bisa nangis dari SD. Dan dia hidupnya begitu rohani. Sampai sekarang gitu kita tanya, lu nggak pernah ngelakuin apa-apa? Enggak sih. Waduh, kasihan amat hidup lu ya. Kadang-kadang kita pikir gitu ya. Kan kalau gue udah sempet, ya gue tobatnya masih udah zaman-zaman kuliah gitu, masih bisa menikmati. Ada orang-orang yang dari kecil gitu, dia sudah ditangkap sama Kristus. Dan dia udah nggak ada no turning back. Nggak bisa balik lagi. Dia udah nggak bisa bilang, ya Tuhan kenapa kecepetan panggil saya gitu ya. Kenapa kecepetan pertobatin saya gitu ya. Saya belum coba apa-apa di dalam dunia ini. Ya nggak bisa. Waktu kita dipanggil untuk meninggalkan itu. Dan ini yang Efesus bilang ya. Kita nggak bisa bicara soal saya nih Kristen nih, tetapi masih bisa bergumul di dalam dosa. Kita ya. Bahwa memang kita masih bertarung di dalam dunia ini, tetapi bukan bertarung untuk kalah terhadap dosa gitu ya. Kita justru berjalan ke dalam cahaya ya. Walaupun waktu jalan dalam cahaya, yang tadi kita bilang bahwa Tuhan terus buka gitu ya. Tuhan terus buka semua dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Semua hal terbuka dengan jelas. Dan Tuhan kasih lihat kita secara pribadi jelas juga ya. Kita tidak bisa mengelak dari Tuhan. Waktu kita sudah ada di depan Tuhan, kita tidak bisa ngelak. Dan itulah itu. Panggilan kita untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah tetapkan. Jadi kalau kita masih bergumul, setelah saya bertobat saya mau lakukan apa ya? Mau melayani apa ya? Mau kerja apa ya? Itu mungkin
kita masih bergumul tentang Tuhan kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku gitu ya. Kita mau pakai kalimat itu ya. Kalau boleh saya ini. Karena sama. Orang yang teman saya ini yang bertobat dari SD sama penjahat yang di samping Yesus yang tinggal tunggu mati sama-sama diselamatkan. Tapi yang SD kan kadang-kadang kan is not fair. Belum menikmati apa-apa. Tapi saya waktu tanya sama teman saya itu dia seneng loh. Enggak apa-apa. Dia nikmatin. Gitu. Dan itu the beauty ya. Bahwa ketika kita ada di dalam Kristus, kita sudah tinggalkan dosa. Kita berjuang untuk meninggalkan. Bukan berjuang untuk tidak jatuh, tetapi berjuang untuk meninggalkan. Karena kita sudah ditarik kepada Kristus. Gitu. Dan itulah yang pekerjaan baik. Kita harus berjalan ke sana dan tinggalkan yang di belakang. Jadi teman-teman pemuda gitu ya, waktu kita ada di dalam Kristus, ya mau ndak mau kita harus terus-menerus berjuang gitu ya. Berharap teman-teman di sini ada yang ikut KK regional nanti, yang bulan depan dan menikmati gitu ya kondisi yang baik. Bahwa kita harus jadi pemberita-pemberita Injil juga. Karena waktu kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Kita ndak bisa tolak. Kalau kita mau tolak, yang seperti Bu Chris bilang, ya sudah, lu mau tolak Kristus. Nggak usah jadi orang Kristen gitu. Dan resikonya ini, tetapi ini bukan resiko yang menyakitkan, ini bukan resiko yang menyusahkan, tetapi sukacita gitu ya. Saya baru balik dari KKR Ambon gitu. Waktu semua teman-teman sharing punya satu kesamaan. Anak-anaknya bandel gitu. Gak ada yang bisa dibilangin katanya. Kita ngomong ini bandel. Kita di sini masih aman ya, KKR regional di Jakarta, mungkin kalau KKR regional masih balik. Saya KKR regional waktu khotbah di Ambon, ada guru 2. Dan hampir semua, kalau nggak 2, 1, 3 guru ada di sana, dan gurunya bawa rotan. Kita khotbah, yang berisik diketok-tokin depan kita. Itu susah hati loh. Ini kita mau bicara soal orang, tarik orang untuk bertobat, gimana mau bertobat diketok-tokin gitu. Weh, jangan gerak, jangan. Itu depan kita. Waktu kita khotbah di jalan-jalan gurunya. Kalian diam, jangan bergerak, wafu. Kira. Itu betul-betul bergumul ya. Waktu khotbah itu betul-betul bergumul. Dalam hati, Tuhan masih ada nggak orang yang mau bertobat? Karena ya gimana kita mau ceritakan Tuhan tuh mengasihi kamu. Kamu harus tinggalkan dosamu. Tetapi gurunya sampai itu, dung. Dan hampir semua sekolah, dan hampir semua yang sharing ceritanya begitu. Cuma ada satu yang baik menurut saya. Ada satu di Saparua, di pulau itu dia datang ke sana, dia bilang 2 tahun yang lalu saya datang khotbah di sana, itu nggak ada yang tahu. Tahu ini anak-anak nggak tahu, tahu ini anak-anak nggak tahu, tahu Abraham nggak tahu, tahu Daud nggak tahu, semua nggak tahu. Tahun ini pas dia datang, masih sih anaknya bandel-bandel gitu, masih di depan dia diketuk-ketukin. Tapi waktu ditanya, anak-anak mulai tahu, anak-anak tahu tentang Alkitab gitu. Ini satu kemajuan ya. Di situ saya bergumul satu hal ya. Semua orang yang duduk diam belum tentu Tuhan kerja, tapi semua orang yang bandelnya bukan main. Justru waktu di calling, dia yang dengan rendah hati angkat tangan. Kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan meregenerasikan, bagaimana Tuhan bekerja di dalam hati. Kita tidak tahu, mungkin 2 tahun yang lalu dia pernah angkat tangan, tahun ini angkat tangan lagi, kita tidak pernah tahu. Tapi itu yang menarik gitu ya, bahwa ketika diregenerasikan itu, mau tidak mau, sense kita ke arah yang pekerjaan baik. Kita mulai sadar, anak-anak itu mulai sadar juga bahwa ini adalah berita Injil. Jadi kalau teman-teman mau menikmati ya, bergumul untuk ikut KK regional yang Cikarang lakukan gitu kan, itu kesempatan yang baik untuk kita men-sharingkan cinta kasih Tuhan, untuk kita melihat bagaimana anak-anak bergumul terhadap kehidupan mereka. Saya waktu datang gitu ya ke satu sekolah, kita tanya, ibu ada yang mau didoakan nggak? Terus tiba-tiba dia cerita, Pak
Saya baru dapat laporan. Laporan apa? Iya Pak, ini anak saya kelas 2. Di rumah mereka sudah sama temennya sudah tukeran pornografi. HP sudah di tangan. Semua biasa. Semua udah hal yang biasa gitu. Anak 2 SD ya? Ya. Kita nggak tahu di dalam pikiran anak kelas 2 SD apa, tetapi mereka aktif gitu. Dan peperangan kita makin serius. Perjuangan kita untuk menjadi pengkabar Injil makin serius. Jadi teman-teman, waktu kita dipanggil ya, kita jadi orang Kristen, melakukan pekerjaan baik yang Tuhan tetapkan, kita harus berani untuk jalan. Untuk jadi pemberita-pemberita Injil. Untuk jadi orang-orang yang benar-benar berani bersaksi. Seringkali kalau kita mau bersaksi kan kita takutnya, aduh takut ditolak, takut nggak didengerin gitu ya. Takut nggak bisa ngomong gitu. Apalagi guru-guru sekolah minggu yang sudah biasa ngobrol sama anak-anak, kalau nggak berangkat mah terlaluan. Kalau dapat cuti ya puji Tuhan ya berangkat. Itu kakek regional kita. Tapi ini ya buah kita yang kita harus nyari. Pekerjaan baik itu harus menjadi bagian dari orang Kristen. Orang Kristen tidak dipanggil untuk jadi orang yang tidak melakukan apa-apa. Justru waktu dia ditarik menjadi orang Kristen, dia harus taat, dia harus jalan. Karena kita berjalan kepada Kristus, kita berjalan serupa kepada Kristus, kita berjalan kepada terang itu. Sehingga kita makin cinta Tuhan. Waktu kita makin cinta Tuhan, kita juga makin cinta jiwa-jiwa yang terhilang di sana. Karena Tuhan mengasihi kita sehingga kita diselamatkan. Kita mungkin diselamatkan melalui KKR, melalui sharing teman, atau melalui banyak hal, dan itu Tuhan pakai orang-orang di luar. Ada sangat sedikit sekali orang yang bertobat dengan baca Alkitab sendiri. Sangat sedikit sekali. Tetapi semuanya dari pemberitaan Injil. Kalau tidak ada yang pergi memberitakan Injil, bagaimana mereka bisa diselamatkan? Dan ini panggilan kita. Waktu kita ditarik kepada Kristus, kita harus punya sense of itu ya. Untuk kita bawa kembali. Dan ini yang menjadi passion kita. Sebagai seorang Kristen, waktu kita ditebus, itu yang harus kita tunjukkan. Dan yang terakhir kita masuk perikop yang terakhir, antara hubungan iman kita dengan kehidupan. Yang gak sebaliknya ya. Bacaannya dari Matius pasal yang ke-11. Ini juga cukup familiar pastinya. Matius 11 ayat yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Katakan di sana, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Ini panggilan dari Tuhan. Waktu Tuhan panggil, marilah kepadaku. Ini ajakan untuk kita bisa resting. Kita resting di dalam Tuhan untuk kita boleh disegarkan. Semua orang yang berbeban berat karena kita memikul dosa, karena kita bergumul terhadap dosa. Roma bilang kita mau lakukan yang baik tetapi yang jahat yang keluar. Ini orang-orang yang diikat oleh dosa. Sungguh-sungguh di dalam hati mau lakukan yang baik tetapi yang jahat yang keluar. Tapi waktu kita dibebaskan dari dosa, kita ditarik kepada Tuhan. Dan itu menjadi resting kita. Itu menjadi ketenangan jiwa kita. Waktu kita bersama-sama dengan Tuhan, itu menjadi ketenangan jiwa kita. Sehingga waktu kita mendekat kepada Tuhan gitu ya, kita mendekat melalui firman-Nya, kita mendekat melalui doa-doa kita mendekat melalui pujian, dan itu membawa kita resting. Seringkali kalau di dalam saat teduh kita kan kita butuh nyanyi dulu ya. Aku nggak tahu teman-teman ya, aku kadang-kadang harus nyanyi, dan nyanyi itu menenangkan jiwa, dan waktu kita baca firman, kita benar-benar menikmati satu resting. Bahwa di tengah hiruk pikuk yang ada, di tengah segala jadwal yang begitu padat, di tengah tantangan yang begitu kuat, kita bisa resting di dalam Tuhan. Dan ini ajakan. Ayat 28 bilang, marilah kepadaku. Tuhan ajak semua orang-orang
yang sudah dipanggilnya mendekat kepada Kristus. Resting di dalam Kristus. Tetapi ada kontrasnya gitu ya. Waktu masuk ke dalam ayat 29, biasanya kalau kita resting kan kita pikirnya tidur gitu ya. Istirahat itu tidur, resting itu tidur. Nggak lakukan apa-apa. Resting itu nyantai gitu ya. Kalau bisa aku mau resting, liburan, escape, pergi ke pantai atau pergi ke gunung gitu, naik gunung. Kita carinya resting gitu. Tapi ayat 29 kontras dia pakai pikul lakuk. Nah ini yang menarik ya. Bahwa waktu resting di dalam Tuhan tidak membuat kita menjadi orang-orang yang antipati terhadap dunia gitu. Orang yang lah aku mau jadi orang-orang biarawan aja yang resting sama Tuhan. Pokoknya aku mau menikmati Tuhan aja. Kita jadi orang yang tertutup sendiri dan tidak lakukan apa-apa gitu ya. Aku lakukan kok, aku puji Tuhan, aku baca firman, aku berdoa sendiri aja 2 minggu gitu di dalam kamar, nggak keluar-keluar gitu. Tidak ya. Tapi waktu dipanggil resting, kita dipanggil juga untuk pikulku. Dan itu yang panggil. Waktu dia bicara pikul kuk, itu panggilan yang terus-menerus. Gitu. Bahwa kita harus terus-menerus memikul kuk yang Tuhan percayakan. Dan janji Tuhan menarik bahwa kuk yang dikasih itu menyenangkan. TB2 pakai menyenangkan. Kayaknya TB1 nggak pakai menyenangkan. Sebab kuk yang kupasang itu ringan. Ini menyenangkan. Hah? Enak ya? Ini menyenangkan. TB2 pakai kata menyenangkan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Seringkali yang menjadi beban kita adalah pemikiran kita, bukan? Waktu kita bilang, aku takut lakukan ini, aku takut lakukan itu, aku takut nanti terlalu ini, terlalu itu, gitu ya. Akhirnya itu yang menjauhkan kita dari taat sama Tuhan. Itu yang menjauhkan kita jauh dari Tuhan. Justru waktu kita resting di dalam Tuhan, Tuhan bilang pikul kuk. Dan janji Tuhan tidak mungkin salah ya. Bahwa dia janjikan bahwa itu menyenangkan. Kuk yang Tuhan kasih itu menyenangkan. Itu membuat kita sukacita. Setiap kali kita mau berangkat, saya punya teman kemarin waktu berangkat KK regional itu dia bilang, saya tidak punya hati untuk KK regional ini. Waktu dia sharingnya. Dari minggu lalu saya tidak punya hati. Sampai terbang ke Ambon, saya tidak punya hati. Bahkan sampai hari pertama mulai KK regional, saya tidak punya hati itu. Apa? Gak tahu berbahan kata dia gitu. Tetapi setelah dia pergi mulai khotbah yang pertama, khotbah yang kedua, akhirnya dia rasa ringan gitu. Ini gak jadi beban gitu. Ini jadi sukacita gitu ya. Kadang-kala kita lihat apa yang jadi pergumulan kita karena kita berupaya memikul salib kita seperti orang yang memikul. Pernah dengar ada gambaran ya, ada orang yang pikul beban besar, terus habis itu dikasih tumpangan, ayo ikut naik mobil saya gitu. Terus dia naik ke mobil itu, naik mobil pickup, terus masih dia pikul di sana gitu. Wah berat banget, walaupun dia udah naik pickup gitu. Kan mestinya logikanya kan tinggal taruh gitu kan, dia bisa tenang gitu ya. Kadang-kala kita merasa kita sanggup menanggung beban itu. Waktu Tuhan bilang pikul lakuk, kita rasa harus saya yang tanggung gitu. Tapi kita lupa bahwa Tuhan yang sudah menyediakan itu Tuhan yang topang kita gitu. Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Tuhan juga yang memberikan kita sukacita ketika memikul kuk. Teman-teman di sini ketika punya pelayanan yang begitu padat gitu, capek, banyak yang dikerjakan. Seringkali kan kita rasa, pengen rasanya jalan-jalan, menikmati itu ya. Escaping dari sini. Tapi orang Kristen, saya tidak bilang nggak boleh ya, bukan arah sana, tetapi orang Kristen tidak dipanggil untuk meninggalkan kekristenannya. Walaupun untuk sementara gitu. Bahwa kita dipanggil menjadi orang Kristen, ya kita harus terus pikul kuk. Jadi, kalau teman-teman kita waktu KK regional itu biasanya
Semua rebutan, waktu naik Grab rebutan. Siapa yang mau di depan? Saya mau injili tukang Grabnya gitu. Wah, itu rebutan. Kenapa? Karena ini sukacita gitu ya. Sukacita kalau sendiri kadang-kadang nggak punya waktu, tapi kalau lagi rame-rame kan ada teman yang bantuin. Kalau jadinya debat kusir ada teman yang bantuin. Tapi itu menjadi sukacita gitu. Saya ikut sama teman-teman di Grab gitu. Bahkan pernah satu kali itu di live stream. Jadi pakai WA call, semua Grab yang ada, teman-teman yang Grab di WA call, dan kita dengar satu orang nginjil yang satu itu. Oh gitu caranya ya, oh gitu ya. Sambil kita lagi pikirin nginjil yang ini. Tapi dengernya kecil-kecil gitu. Tapi itu menjadi hal yang sukacita gitu ya. Kita enggak lagi takut, kita enggak lagi terani gitu. Waktu kita resting di dalam Tuhan, kita harus ingat, tetap restingnya kita diminta untuk pikul kuk juga. Dan kuk yang Tuhan kasih itu ringan. Karena Kristus sudah menyelesaikan semua gitu. Kristus sudah menyelesaikan semua di atas kayu salib. Dan Roh Kudus sudah diberikan untuk bekerja di dalam hati orang yang mau Tuhan selamatkan. Bukan karena kita fasih lidah bisa jelaskan segala macam hal kepada seseorang, maka orang itu bertobat. Nah, kita percaya bahwa itu pekerjaan Roh Kudus. Sama seperti waktu ngelihat anak-anak dipukulin di depan kita waktu kita khotbah gitu ya, di Ambon. Kita tidak bisa lihat, wah bagaimana saya bisa berkhotbah terhadap orang-orang yang kayak gini. Kita bisa bayangin ya, kondisi itu betul-betul sulit loh. Melihat anak-anak yang dipaksa untuk diam, padahal anak Ambon kan nggak mungkin bisa diam ya. Emang aktivitasnya begitu, energinya begitu meluap-luap gitu, kita nggak bisa paksa untuk jadi kayak patung gitu dengar. Setiap orang yang jadi kayak patung pasti nggak dengar, tidur ya. Tapi kan gitu ya. Itu menarik ya waktu itu. Kita bisa pikirkan di dalam resting kita bahwa kita tetap harus pikul. Dan pikulnya itu tetap sukacita kok. Nah teman-teman, ketika kita melayani, ketika kita berbagian di dalam pelayanan, waktu kita rasa kita butuh resting, jangan resting di tempat yang lain. Restinglah di dalam Kristus. Kiranya Tuhan boleh teguhkan kita sekali lagi bahwa kita punya hati untuk hidup bagi Kristus, bahwa kita punya hati untuk bertumbuh di dalam Kristus. Dan itu jadi kuk yang harus kita pikul ya. Dan kita tidak bisa kembali lagi, kalau bisa Tuhan jangan selamatkan aku, kita tidak mungkin punya opsi itu lagi. Karena Kristus sudah panggil kita, dan Kristus panggil kita juga untuk resting di dalamnya. Dan kita boleh hidup untuk melayani Tuhan. Jadi kalau kita pikir ya, pertanyaan pertama yang tadi, kenapa orang Kristen identik dengan baca Alkitab dan berdoa? Ini pertanyaan yang pertama tadi ya. Waktu kita justifikasi, kalau lu Kristen harusnya lu baca Alkitab dan berdoa. Itu bukan justifikasi ya. Itu sukacita yang Tuhan kasih buat kita. Di dalam resting kita bergumul dengan Tuhan. Kita disegarkan di dalam Tuhan, kita kembali lagi kepada Tuhan. Dan juga kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik. Dan itu menjadi sukacita kita di dalam Kristus. Kiranya renungan pada sore hari ini boleh menolong kita memikirkan tentang apa menjadi seorang Kristen. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kami boleh belajar mengenai apa panggilan kami sebagai seorang Kristen. Terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan boleh segarkan sekali lagi kami, untuk kami boleh berbagian di dalam apa yang Tuhan telah kerjakan. Kiranya jiwa kami boleh terus mencari Engkau dan disegarkan dan dibaharui. Dan kiranya Tuhan boleh tolong ketika kami boleh memikul salib kami. Kami boleh memikulnya di dalam sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.